Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan aplikasi Facetone. Aplikasi Facetone setelah dijalankan ya, tampilannya seperti ini. Dia akan ada panelnya itu muncul di layar. Beberapa pertemuan lalu kita sudah membahas bagian-bagian ini, dan sekarang kita sudah tiba pada pembahasan bagaimana membuat video, melakukan screen capture menggunakan Facetone dengan fitur ini, screen recordernya. Tentu untuk menggunakan ini kita pertama-tama mengklik tombol tersebut, lalu muncul menu pada kotak dialog. Di sini ada beberapa bagian yang harus kita atur. Pastikan pada saat sebelum melakukan record ini tercentangnya audionya kalau mau memasukkan audio. Kemudian bagian-bagian ini pada dasarnya bisa juga kita gunakan. Jadi kalau per window itu akan recordnya. Ini contoh, kita contohkan saja ya. Jadi ini dianggap satu window. Jadi ini kelihatan merah, sudut-sudutnya merah. Ini merah ya. Nah itu langsung dia tunjuk seperti itu. Itu kalau karena kebetulan tidak banyak aplikasi di sini yang terbuka. Coba kalau misalnya kita mau buka fasilitas yang kedua adalah kalau dia rectangle region. Begitu kita melakukan rekaman, ini bisa kita atur sendiri apakah itu begini saja areanya itu. Dan kalau kita sudah memulai tinggal klik start menunya. Kalau kita mau berhenti ya kita tekan ini pause, dan di sini ada kotak dialog lagi. Apakah kita mau melanjutkan, langsung mau menyimpan, atau ini membatalkan semuanya. Tidak menyimpannya, kita batalkan saja dulu ya. Kemudian ini sebenarnya ini juga bisa dicontohkan kembali ya. Jadi saya akan membuka aplikasi Word sajalah, atau ini apa saja yang terbuka di sini. Nah katakanlah ini ada satu jendela di mana aplikasi PowerPoint ini kelihatannya. Jadi saya akan mencoba menggunakan ini aplikasi window itu. Ini masih dianggap satu jendela ya. Coba kita ini saya kecilkan. Katakanlah ini satu window ya. Kita kecilkan saja. Lalu saya membuka lagi satu aplikasi yang lain, misalnya Word saja. Tapi Wordnya juga saya kecilkan. Kita ingin melihat apakah ini dia bisa bedakan ya window-window ini. Dianggap ini kan Word juga satu area, ini juga satu area. Nah pada saat kita menggunakan baik ini misalnya window, apakah dia bisa mengambil bagian ini, bagian yang kiri atau bagian kanan, atau secara keseluruhan. Nah kita coba ya record. Ini tetap di luarnya, jadi satu jendela ini dianggap satu area, dia tidak menunjuk ya. Nah bagaimana dengan ini ya, rectangle saya kira seperti sebelumnya. Pada saat kita melakukan record, maka ini kita bisa memilih apakah karena ini ada dua bagian, maka kita bisa memilih pada dasarnya apakah bagian kiri atau bagian kanan yang kita ingin rekam ya. Kemudian full screen saya kira jelas, ini juga satu layar. Kalau full screen ini dia. Jadi misalnya kalau ini berarti kan semuanya, dia tidak perlu memberikan lagi tanda, karena ini pada dasarnya kita ingin satu tampilan ini dari atas ke bawah, kiri kanan itu semua terekam. Dan kalau dimulai saya kira sisa mengklik start. Kemudian ini mengulangnya. Nah sekarang kita akan mencoba melakukan beberapa pengeditan optionnya di sini ya. Ini capture mouse pointernya, high click mouse-nya, kemudian high click mouse pada saat diklik apakah dia circle atau dia start. Nanti bisa dicobain ya. Audio ini pastikan tercentang core audionya dengan record mouse-nya pada saat kita mengklik apakah dia bunyi atau tidak. Ini zoom bisa menekan F5. Jadi kalau ada bagian-bagian tertentu kita ingin perbesar ya tentu menekan F5. Dan berhenti dan melanjutkan ini kita bisa menekan kontrol dengan tombol F10 ditekan bersama-sama.
Outputnya saya kira juga bisa ditentukan, tetapi ini jarang juga sih saya mencobanya. Kemudian ini pada dasarnya ya ada beberapa format, tapi ini barang template, bisa Anda coba sih. Saya juga belum sering bagaimana memanfaatkan ini. Kemudian open containing folder, show send email dialog. Jadi mungkin setelah itu outputnya langsung dikirim. Nah, tetapi yang di sini yang kita centang adalah play video. Jadi setelah terkirim dia akan menjalankan ya. Bisa juga langsung dalam mode menuju ke mode pengeditan. Kalau mau seperti itu langsung di sini edit video. Kemudian notifikasi, play sound notification when for. Jadi ini bisa bunyi ya pada saat selesai melakukan berhenti atau melanjutkan, ini ada suaranya. Nah, saya kira tinggal menjalankan. Jadi kalau kita sudah merekam, ini contoh saja, record dalam mode full screen ya. Kita tinggal memulainya dengan menekan tombol start, dan sekarang kita sisa mengucapkan atau menjelaskan apa saja. Ini sudah mulai melakukan rekamannya full layar. Jadi semua gerakan mouse, semua yang kita ucapkan itu akan terekam pada program aplikasi ini. Untuk berhenti kita tinggal menekan kontrol tambah tombol F10, dia akan muncul apakah kita akan mau melanjutkan berikutnya. Jadi sama juga dengan tombol pause ya. Dan kalau kita sudah mau menyimpan tinggal menekan tombol simpan. Nah, ini dia, kita akan menyimpannya di dalam folder D, itu di video Movavi ya, atau kita simpan saja di data. Kita akan coba dulu C data chapter, ini data latihan, kita simpan saja di sini ya. Kemudian buatkan folder video chapter, kita akan menyimpannya di dalam dengan nama file ini. Ekstensinya secara standar itu MWV, ini disimpan, kita simpan saja. Kemudian tadi itu langsung dia play sesuai settingnya, ini dia. Nah, dan saya tidak usah kita sisa mengucapkan atau menjelaskan apa saja. Ini sudah mulai melakukan rekamannya full layar. Jadi itu dia hasil rekamannya yang tadi kita buat. Ini sudah videonya yang langsung di play, karena mode yang kita setting di sini tadi ya, outputnya ketika video itu sudah selesai dibuat langsung play, jalankan videonya. Jadi langsung dia ke mode pengeditannya. Jadi aplikasi apa saja yang ada di default di komputer kita, dia akan menjalankan menggunakan aplikasi di komputer masing-masing ya. Ini saya close, saya kira sudah pasti. Nah, untuk di sesi ini tentu kita tidak hanya ingin memahami bagaimana cara menggunakan ini. Saya close saja semua dulu. Ini ya, saya menyimpannya semua. Kemudian yang penting itu adalah setelah kita melakukan rekaman, kita akan melakukan tugas kita, melakukan konversi. Jadi dari folder di mana Anda menyimpan, saya menyimpannya tadi itu di data latihan video chapter. Ini dia, pada file inilah kita akan melakukan latihan, melakukan konversi sesuai dengan konten apa yang kita pelajari pada sesi-sesi sebelumnya hingga saat ini. Nah, ini kalau kita melihat dengan mode view, kemudian details ya, supaya kita lihat ekstensinya. Tentu di sini ekstensinya adalah MWV. Tugas kita adalah paling tidak mengubah dalam minimal 5 format video yang lain, supaya kita bisa membandingkan apakah kualitas dari video ini masih dipertahankan ataukah dia tetap atau bisa ditingkatkan, atau malah dia semakin menurun. Nah, itu satu.
Yang kedua adalah kita juga bisa melihat dari sisi ukuran filenya ketika kita melakukan 5 format file. Jadi format filenya bebas, boleh AVI, boleh DAT, boleh MVEG, boleh MP4, MP3, atau ekstensi-ekstensi lain yang Anda pahami. Pada sesi ini juga kita tidak menentukan bahwa harus menggunakan aplikasi apa saja. Yang jelas video inilah yang menjadi sasaran kita untuk diubah sekurang-kurangnya 5 format file. Lebih banyak tentu lebih baik, itu poin tersendiri. Tetapi 5 format file itu juga bebas, yang penting file video. Dengan sasaran kita adalah apakah kualitas video itu sama saja, tetapi ukurannya mungkin berubah, lebih kecil atau lebih besar, atau dia menurun. Perhatikan juga ukurannya, atau malah dia bisa meningkat. Jadi di sekitaran itulah, atau hal-hal lain yang bisa Anda lirik, misalnya suaranya atau gambarnya. Saya kira dari berbagai sudut pandang yang Anda bisa melihat, karena pada dasarnya yang kita ingin lihat adalah kemampuan atau pemahaman tentang bagaimana melakukan konversi video, tetapi temanya masih bebas ya. Jadi itulah kira-kira yang bisa kita lakukan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan selamat berkreasi. Tinggal membuat laporannya, menyelesaikan laporannya, menulisnya, memberikan analisa-analisa sesuai dengan apa yang Anda lihat, supaya itu menjadi satu pemahaman yang bisa di-share pada orang lain. Saya kira demikianlah video ini, semoga bermanfaat, dan semoga juga laporan yang kita akan buat bisa terselesaikan. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.